Selamat berjumpa lagi bersama saya Bu Dewi. Saya bermaksud untuk menyampaikan tayangan dalam rangka menyebarkan pemahaman tentang Merdeka Belajar melalui YouTube agar bisa dilihat oleh atau diterima oleh semua yang melihat channel ini. Pemahaman awal tentang kurikulum Merdeka terdiri atas 5 bagian. Yang pertama adalah mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, mendidik dan mengajar, kemudian mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh, mendidik dan melatih budi pekerti, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Hal penting yang pertama adalah bagaimana saya harus mengenali dan memahami diri sebagai seorang pendidik. Tentunya saya mulai dari diri saya sendiri terlebih dahulu. Di sini saya akan menyampaikan tentang bagaimana saya mengenali diri dan peran saya sebagai seorang pendidik. Lalu saya akan menyampaikan apa peran saya sebagai guru dan saya ingin menjadi guru seperti apa. Dalam mengenali diri dan peran saya sebagai pendidik, saya akan berusaha merefleksikan kekuatan dan kelemahan diri saya, lalu mengelola hasil refleksi tersebut untuk dapat berperan mendidik murid. Sebagai seorang pendidik, saya merdeka untuk belajar. Namun belajar itu adalah secara mandiri. Merdeka berarti manusia yang hidup dari kekuatan sendiri, lahir batin, dan tidak tergantung orang lain. Saya ingin menjadi seorang pendidik yang memiliki sosok yang dapat menuntun kekuatan kodrat murid, lalu meningkatkan kapasitas diri dengan belajar melalui apa saja. Peran saya sebagai guru adalah saya ingin menyelaraskan peran guru sebagai pendidik yang relevan dengan konteks murid dan zaman, di mana saya ingin membentuk budaya masa depan melalui murid, dengan meraih tujuan pendidikan menjadi manusia merdeka yang akan menuntun murid menjadi manusia merdeka pula. Dan ingin menjadi guru seperti apa saya? Saya ingin menjadi guru yang dapat menginspirasi muridnya dengan bertutur kata yang lembut namun tegas, mendengarkan pendapat murid dengan penuh konsentrasi, selalu memotivasi untuk gemar belajar dan dapat menginspirasi murid. Hal penting yang kedua adalah mendidik dan mengajar, yaitu bagaimana cara saya mendidik dan mengajar murid. Di sini, mendidik secara menyeluruh, pendidikan selama 1 abad dan menjadi manusia secara utuh. Dalam mendidik secara menyeluruh, saya ingin pendidikan saya ini adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Pendidikan berbentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan, mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin, dan melancarkan hidup mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Buah dari tuntunan kepada murid adalah berkembangnya akal budi murid yang mendorong terciptanya kebudayaan sebagai ciri khas dan dasar perubahan zaman, yaitu menyiapkan murid di masa depan. Pendidikan selama 1 abad berarti adalah di mana sistem pendidikan di zaman kolonial Belanda bertentangan dengan sistem pendidikan humanis, kerakyatan, dan kebangsaan. Sistem pendidikan selama 1 abad itu hendaknya disesuaikan dengan cita-cita sistem pendidikan nasional menggunakan sistem AMOM, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa tuturi handayani dalam bahasa Jawa, yang berarti di depan memberi teladan, di tengah membangun keinginan atau memberi semangat, dan yang di belakang adalah mendorong. Itulah esensi Merdeka Belajar.
Dalam mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh, saya harus memahami kodrat keadaan yang berupa kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat keadaan berarti segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik keadaan alam dan keadaan zaman. Kodrat alam berarti berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana murid berada. Jadi konteks belajarnya menyesuaikan dengan kodrat alamnya. Pembelajaran kontekstual guru berperan sebagai penghubung dan mengaitkan materi pelajaran dengan kodrat alamnya sehingga dapat membantu menguatkan kodrat anak-anak. Sedangkan kodrat zaman berarti berhubungan dengan isi dan irama pendidikan yang bergerak dinamis sesuai perkembangan zaman. Perkembangan zaman dulu dengan sekarang berbeda. Perubahan zaman tidak dapat dicegah, ia pasti datang. Harus kita siapkan dan beradaptasi dengan baik sehingga murid dapat hidup berdampingan dengan perkembangan zaman kecakapan abad 21. Sedangkan kodrat zaman kita harus mendidik bagaimana cara merespon pengaruh dari luar dan membantu anak untuk kecakapan berpikir kritis dalam menerima dan merespon informasi. Asas Trikon merupakan prinsip yang digunakan Ki Hajar Dewantara dalam melakukan perubahan, di mana yang pertama adalah kontinu. Kemajuan kebudayaan merupakan keharusan kelanjutan langsung dari kebudayaan itu sendiri. Yang kedua adalah konvergensi. Kebudayaan menuju arah kesatuan kebudayaan dunia, yaitu kemanusiaan. Kemudian yang ketiga adalah konsentris. Kebudayaan harus mempunyai karakteristik dan sifat kepribadian itu sendiri sebagai pusatnya dalam lingkungan kebudayaan dunia. Kodrat alam. Kodrat alam berarti proses tumbuh dan berkembang murid berbeda berdasarkan kodrat alamnya, yaitu berdasar bentuk dan sifat lingkungan tempat tinggalnya. Jadi setiap murid merupakan individu unik berbeda satu dengan yang lain. Setiap individu berhak mendapat tuntunan yang tepat sesuai dengan keunikannya sehingga murid mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Jadi saya harus merancang pembelajaran dengan konteks yang relevan. Contohnya misalnya gini, murid pantai mempelajari materi yang relevan dengan konteks kehidupan di pantai. Sedangkan kodrat alam yang lain adalah membantu menguatkan kodrat alam para murid dengan memberikan pengetahuan yang perlu dan baik saja, tetapi yang bermanfaat untuk keperluan lahir batin dalam hidup bersama. Dan saya harus merancang pembelajaran yang sesuai dengan kehendak murid dan mendekatkan murid dengan konteks kehidupan dan segala potensinya. Jadi saya perlu memiliki kepekaan dan kemampuan mengidentifikasi keunikan murid agar tepat dalam memberikan tuntunannya. Kodrat zaman. Secara kontinu berarti pendidik menuntun murid dengan perencanaan dan pengembangan yang berkesinambungan menyatu dengan alam masyarakat Indonesia untuk mewariskan peradaban. Sedangkan secara konvergensi, pendidik menuntun murid dengan pemikiran terbuka terhadap segala sumber belajar, mengambil praktik baik dari kebudayaan lain, dan menjadikan kebudayaan kita bagian dari alam universal. Sedangkan konsentris berarti saya harus menuntun murid dengan berdasarkan kepribadian, karakter, dan budaya kita sendiri sebagai pusatnya. Anak memiliki keterampilan abad 21 berarti berpikir kritis, solutif, kreatif, inovatif, komunikasi, dan kolaborasi. Mendidik anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya. Bagaimana mendidik anak-anak dengan cara yang sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Dalam kodrat zaman berarti saya harus membantu murid untuk melakukan refleksi diri sebagai proses mengenali dan melihat kembali potensi dirinya. Kemudian murid diajak untuk mengamati keadaan sekolah dan lingkungannya, lalu diajak menganalisis permasalahan dan potensi yang muncul dari hasil pengamatannya, yaitu dengan cara belajar berpikir kritis itu tadi. Kemudian guru mengajak murid berkreasi, merespon potensi dan isu yang terkoneksi dengan dirinya
melalui proses berproyek yang bisa mereka lakukan secara individu atau kelompok dalam bentuk belajar kreativitas dan kolaborasi. Kemudian murid mengkomunikasikan karyanya melalui berbagai format presentasi, pameran, sosialisasi, atau seminar kepada audien yang akan terdampak dari karyanya dalam bentuk belajar mengkomunikasikan. Dan yang keenam, murid merdeka dan bertanggung jawab atas pengalaman belajarnya bukan karena tuntutan yang membelenggu kemerdekaannya. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti adalah bagaimana cara mendampingi murid melatih kecerdasan budi pekerti melalui dari konvergensi dan pengaruh pendidikan. Budi pekerti merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa yang tidak hanya dibentuk di sekolah saja, tetapi juga di lingkungan keluarga dan masyarakat. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan adalah pendidikan yang selamat dan bahagia menggunakan sistem Among melalui pengaruh pendidikan. Selamat bahagia berarti mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya dapat berkontribusi untuk masyarakat lingkungan di mana ia berada bersama-sama mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Praktik pembelajaran dipersiapkan untuk murid agar siap hidup dan mengisi zamannya dan membantu murid mencapai selamat dan bahagia serta siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Jadi saya harus dapat membimbing murid agar mencapai pemahaman yang bermakna. Fungsi pendidikan akan tercapai bila saya memahami bahwa setiap murid memiliki kodrat kekuatan atau potensi yang berbeda. Pendidikan hanyalah sebagai tuntunan, dan mendidik adalah menuntun murid untuk selamat dan bahagia. Pendidik tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan atau potensi murid. Pendidik dapat memberikan daya upaya maksimal untuk mengembangkan akal budi pekerti murid. Pendidik membantu mengantarkan murid untuk merdeka atas dirinya sendiri, untuk kehidupan dan penghidupannya, memelihara dan menjaga bangsa dan alamnya. Sedangkan sistem Among memberikan contoh tentang baik dan buruk tanpa harus mengambil hak murid agar bisa tumbuh dan berkembang dalam suasana batin yang merdeka sesuai dengan dasarnya. Tidak hanya mendidik dan mendampingi murid saja, tetapi juga memberikan kebebasan kepada murid untuk mempelajari hal yang baru, yang baik, berdasarkan pengalamannya sendiri. Demikian presentasi saya. Terima kasih.